Laporan konsolidasi masalah khusus. Kelompok 8. Lesmana, Noval Budi Alamsyah, Muhammadiyah Effendi. Masalah khusus. Dalam laporan keuangan konsolidasi masalah khusus diantaranya 1. Laba antar perusahaan. 2. Obligasi antar perusahaan. 3. Saham preferen dan saham biasa anak. 4. Dividen saham anak. Laba antar perusahaan. Tujuan dan konsep dalam penyajian laporan keuangan yang dikonsolidasi laba rugi yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antar perusahaan dalam hal pemindahan pengelolaan seperti menjual atau membeli barang dan atau jasa. Tidak boleh diakui di dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi laba atau rugi serta kenaikan atau penurunan nilai barang, jasa maupun harta tak bergerak yang telah diakui oleh masing-masing pihak yang harus dihapuskan atau dieliminasi. Dalam laba antara perusahaan dibagi dua menjadi, yaitu laba atas kesediaan dan laba atas aktiva yang diusutkan. 2. Obligasi antar perusahaan. Di dalam neraca yang dikonsolidasikan hutang atau piutang antar perusahaan-perusahaan yang berafiliasi akibat terjalinnya kepemilikan atau surat hutang. Obligasi atas transaksi jual beli baik berupa barang-barang dagang, jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas produk lainnya harus dieliminasikan, sehingga hanya obligasi-obligasi yang dimiliki oleh pihak-pihak di luar perusahaan yang berafiliasi dilaporkan sebagai hutang obligasi. Masalah obligasi antar perusahaan, metode pencatatnya hanya dibedakan berdasarkan pada penjualan oleh induk dan penjualan oleh anak. Penjualan oleh induk. Contoh 1. Induk mengeluarkan obligasi 1000 lembar Rp100, jangka waktu 10 tahun. Anak membeli 100 lembar dengan harga Rp9.400. Jawaban. Keterangan. Induk, anak, eliminasi, neraca konsolidasi. Debit. Investasi obligasi. Anak 9.400, eliminasi kredit 9.400. Kredit, utang obligasi, induk 100.000, eliminasi debit 10.000. Diskonto obligasi dalam kurung 8.000, kredit 800. LYD induk, eliminasi debit 200. Keterangan. Utang obligasi 100.000 sama dengan 1.000 per 100. Diskonto obligasi 8.000 sama dengan 80% per 10.000. Eliminasi utang 10.000 sama dengan 1.000 per 100 per 10 tahun. Eliminasi diskonto obligasi 800 sama dengan 8.000 per 10 tahun. LED induk 200 sama dengan 10.000 min 9.400 min 800. 3. Saham preferen dan saham biasa anak. Sifat saham preferen di antara lainnya adalah 1. Tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi, di mana klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya. Kumulatif dan tidak berpartisipasi, klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya dan mempunyai hak atas dividen. 3. Tidak kumulatif dan berpartisipasi penuh, di mana hak atas dividen hanya apabila perusahaan mengalami laba saja. 4. Kumulatif dan berpartisipasi penuh, mencakup hak atas kekayaan bersih dan laba. Contoh kasus, struktur modal anak adalah sebagai berikut. 6 saham preferen 5.000 lembar dengan Rp10. Saham biasa 110.000 lembar Rp10. Agio saham biasa, laba yang ditahan dengan total jumlah semuanya Rp200.000. Dan jawaban tidak kumulatif, tidak berpartisipasi. Nominal saham dengan saham preferen 50.000, saham biasa 100.000 dan total jumlahnya adalah 150.000. Agio saham biasa 5.000, jumlahnya 5.000. Laba yang ditahan saham biasa 45.000 dengan jumlah 45.000. Jadi untuk total jumlah saham preferen adalah saham preferen 50.000, saham biasa 150.000, dan jumlah semuanya totalnya adalah 200.000. Kumulatif tidak berpartisipasi. Nominal saham preferennya adalah 50.000, saham biasa 100.000,
dan jumlah totalnya adalah 150.000. Agio saham biasanya adalah 55.000. Laba yang ditahan 6% dikali 50.000. Saham preferennya adalah 3.000, saham biasa 42.000, dan jumlah totalnya adalah 45.000. Dan jumlah total saham preferennya adalah 53.000, saham biasa dengan jumlah total 147.000, dan jumlah keseluruhannya adalah 200.000. Tidak kumulatif berpartisipasi penuh. Nominal sahamnya adalah dengan saham preferen 50.000, saham biasa 100.000, dan jumlah totalnya adalah 150.000. Agio saham biasanya adalah 5.000, jumlah totalnya 5.000. Laba yang ditahan 5/15 dikali 45.000 dan 10/15 dikali 45.000 dengan saham preferen 15.000, saham biasanya 30.000, dan jumlah totalnya adalah 45.000. Jumlah total saham preferennya adalah 65.000, saham biasa 135.000, dan total semuanya adalah 200.000. Kumulatif berpartisipasi penuh. Nominal sahamnya adalah saham preferen 50.000, saham biasa 100.000, dan totalnya adalah 150.000. Agio saham biasanya 5.000 dan total jumlahnya juga 5.000. Laba yang ditahan 6% dikali dengan 50.000, sisa 5/15 dikali 42.000, dan 10/15 dikali 42.000. Dengan saham preferennya adalah 3.000 dan 14.000, saham biasa 28.000, dan totalnya adalah 45.000. Total dari saham preferennya adalah 67.000, saham biasanya adalah 133.000, dan jumlah totalnya adalah 200.000. 4. Dividen saham anak. Apabila saham bonus dibagikan oleh perusahaan anak, maka pada perusahaan anak terjadi perubahan posisi modalnya. Namun dapat dilihat dari perusahaan induk para pemegang saham lainnya, pemegang bonus saham ini tidak mempengaruhi posisi pemiliknya, kecuali terhadap adanya tambahan jumlah lembar saham yang dimilikinya. Induk memiliki 400 lembar saham dengan kurs 175.000. Posisi modal anak adalah sebagai berikut. Modal saham 500 lembar dengan 100.000 dan total 50.000. Laba yang ditahannya adalah 27.500. Pada tahun tersebut, anak memperoleh 12.500 dan membagikan bonus 50% dari modal yang telah beredar. Jawaban, model harga peroleh, daftar lajur sesaat setelah pembelian saham. Debat, investasi saham anak di induk mendapat 70.000. Eliminasi 80% modal saham itu dapat eliminasi 40.000. Eliminasi 80% LED 22.000. Selisih lebih harga perolehan di atas pilihan buku saham yaitu 8.000. Di kreditnya, modal saham anak eliminasi 80% yaitu di PT anak 50.000. Hak pemegang saham dapat dieliminasi sebesar 40.000. Minoritas 20% yaitu masuk ke neraca konsolidasi 10.000 karena dari 50 dikurang 40. Dan LED anak eliminasi 80% yaitu 27.500 dan hak pemegang saham yaitu 22.000. Maka minoritas 20%-nya itu 5.500. Atas dasar ketentuan tersebut, di atas maka bentuk daftar lajur penyusunan neraca konsolidasi menurut harga perolehan anak nampak sebagai berikut. Di debat, investasi saham-saham anak di induk 70.000, eliminasi 80% modal saham yaitu 60.000, eliminasi 80% LED itu 2.000. Maka selisih harga perolehan di atas nilai buku saham adalah 8.000. Dari kreditnya modal saham anak eliminasi 80% yaitu di anak 75.000. Eliminasi 80% anak yaitu 60.000. Maka total hak pemegang saham minoritas 20% yaitu 15.000. LED anak eliminasi 80% itu di anak 15.000. Maka eliminasi 80% itu 2.000. Maka hak minoritas 20%-nya itu 3.000. Kenaikan saldo LED induk 80%
dikali 12.500 yaitu 10.000. Metode equity adapun bentuk daftar lajur. Penyusunan raca konsolidasi yang disusun dengan berdasarkan pada contoh sebagai berikut. Di debat investasi saham-saham anak yaitu di induk 80.000, maka eliminasi 80% modal saham yaitu 60.000, eliminasi 80% LED yaitu 12.000, maka selisih HP di atas nilai NB adalah 8.000. Di kredit, LED induknya yaitu 10.000. Modal saham anak eliminasi 80% yaitu 75.000, maka eliminasinya minoritas 20% itu 60.000. Hak minoritas 20%-nya yaitu jadi 15.000. LED anak yaitu 15.000, eliminasi 80%-nya menjadi 12.000, maka hak minoritas 20%-nya itu 3.000. Metode equity adalah jurnalnya adalah eliminasi pada anak 10.000, liabilitas atau rugi itu 10.000. Bagi induk 12.000 kalau 80% penguasaan. Sedangkan dividen saham dari 40% menjadi 60, dari 400 menjadi 600 lembar hanya dicatat dalam satuan memo. Metode cost jurnalnya adalah tidak ada jurnal, sedangkan dividen saham dari 400 menjadi 600 lembar hanya dicatat dalam satuan memo. Maka itu aja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.